Dalam rangka mensosialisasikan dan membangun sebuah kepekaan terhadap generasi muda, Opini ID bekerja sama dengan anakmuda.net mengadakan sebuah acara diskusi bertema Socio Entrepreneur. Diskusi ini diselenggarakan di Bakul Coffee Menteng. Halo guys, hari ini saya ikut acara Social Entrepreneurship bersama dengan Bapak Aryo Medanton dan Bapak Oki. Bagaimana keseruannya dan apa saja yang saya ikuti, pantengin terus, dan teman-teman saya sudah pada kumpul di belakang. Opini.id itu adalah platform yang kita semua bisa beropini di sana. Memang khususnya anak muda, dan dia punya hashtag yaitu dia bukan pilihan. Jadi kawan-kawan yang punya konten kreatif, meme, kemudian video, dan kemudian share tulisan maupun info, itu bisa langsung aja buka di opini.id. Para peserta diskusi terdiri dari para anak muda seperti lembaga pers mahasiswa, blogger Indo-Blognet, komunitas muda.net, bahkan hadir pula komunitas berbagi nasi yang berasal dari Provinsi Lampung. Diskusi pada Rabu tanggal 20 Juli 2016 ini terselenggara demi mewujudkan pembangunan sosial masyarakat yang dilakukan oleh anak muda. Pembicara pertama adalah Bapak Dimas Oki yang menekankan bahwa anak muda adalah aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa. Sudah pastilah yang punya republik ini ke depan itu adalah anak muda. Kita nggak usah bicara tentang kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya politis ya. Anak muda sebagai pemilih terbanyak tidak. Tapi anak muda adalah satu-satunya yang kita harapkan untuk menjadi, tidak hanya menjadi konsumen dari pembangunan ini atau penonton dari proses pembangunan, tapi juga pelaku aktif. Tantangan depan kita semua yang harus kita hadapi menurut saya sangat manifest ya, sangat jelas. Kita ada masyarakat ekonomi ASEAN di depan. Menjalankan misi socio entrepreneur dalam menjalankan usaha tidak hanya profit atau kesejahteraan pribadi yang menjadi tujuan, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Pada sesi kedua, diskusi diisi oleh Aryo Medanton. Beliau adalah anak muda yang telah membawa dampak besar bagi masyarakat, salah satunya dengan membentuk sebuah platform anakmuda.net. Sisi komersial juga. Sekarang barang-barang itu kualitas barang semuanya nggak ada yang beda. Dia beda tipis lah. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah seberapa dekat sih lo sama klien, seberapa dekat sih perusahaan ini sama masyarakat, seberapa mereka terlihat baik sih di depan orang. Which leads us to konklusi pertama, bahwa sebenarnya nggak semua yang mengadakan social enterprise bisa dibilang itu pure intentionnya memang untuk sosial. Itu satu yang kita harus paham banget. Dengan mengikuti event kreatif anakmuda.net akan membantu kita generasi muda Indonesia untuk mendapatkan resources, networking, berkolaborasi dengan anak muda lain, dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Kita anak muda, kita punya banyak ide, karena tadi yang sempat kita bahas juga tentang Generation C, Generation Content Creator. Kita punya banyak ide yang kita pengen coba lakukan. Nah, social entrepreneurship itu sebenarnya bisa memberikan jalan bagi teman-teman yang mungkin punya mimpi atau visi terhadap masalah-masalah sosial yang ada, tapi merasa susah untuk membiayai kah atau mewujudkan kah, karena memang ada kekurangan di bidang resources. Social enterprise itu berarti kita berusaha untuk memperbaiki ide kita, atau misalnya apapun yang mau kita lakukan dari sisi sustainability. Kalau selama ini kita tidak sustainable karena kita mengharapkan donasi, kita mengharapkan sponsor dan orang lain, dengan menggunakan social enterprise, maka kita bisa secara sustainable atau secara berkelanjutan itu membiayai bisnis kita sendiri, while at the same time kita juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Social enterprise-nya, soalnya di LPM aku sendiri itu juga ada kaitannya sama social enterprise, kayak misalnya kayak jual kayak tote bag, baju, dan itu tuh kaitan sama LPM itu kita buat branding isu gitu.